Ya, kita lihat bersama sejumlah agenda ekonomi berikut ini, pemirsa, di mana dari Amerika Serikat, perubahan tenaga kerja non-pertanian ADP, kemudian dari Selandia Baru, pernyataan suku bunga Bank Sentral Italia, kemudian PDB kuartal ketiga dari Italia, kemudian Uni Eropa, pidato Gubernur ECB, Christine Lagarde, Korea Selatan, PMI Manufaktur, dan India, uang beredar M3 India. Kemudian untuk emiten ada ESA, Rapat Umum Pemegang Saham, kemudian GMS, Rapat Umum Pemegang Saham, dan juga TBLA, pembayaran kupon seri TBLA 02 CN1 kedua. Ya, kita lihat data terkait dengan Bursa Asia, di mana terpantau Bursa Asia pada pagi hari ini Nikkei Tokyo turun 1,59% ke 30.739, Straits Times Singapura turun 1,16%, Kospi turun 2,08% dan juga Hang Seng 0,71%. Dan pemirsa, kita akan update dan juga kita review bagaimana indeks harga saham gabungan pada perdagangan kemarin dan juga proyeksinya pada hari ini. Tapi nanti usai jeda tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih bersama kami dalam Market Buzz dan kita akan coba ulas dan review sekaligus proyeksi untuk indeks harga saham gabungan, dan sudah bergabung melalui Zoom dengan Indra Chen, Investment Bank PT Pandin Sekuritas. Mas Indra, terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini. Iya, selamat pagi Mas, terima kasih undangannya juga. Ya, Mas Indra, ini IHSG di Selasa kemarin melemah di 0,3%, berakhir di 6.940,88. Apa yang kemudian bisa kita cermati dan proyeksinya seperti apa terutama untuk di hari ini? Iya, terima kasih Mas. Saya rasa sih kalau hari ini mungkin ada cenderung penguatan ya. Ini kan dikit lagi kan tes support resisten kita yang di level 7.000 Mas. Saya lebih optimis hari ini ada penguatan sih Mas. Oke, optimis hari ini penguatan, ada level tertentu yang diuji? 7.000 aja lah. Mungkin walaupun regional kita merah sih, tapi saya rasa sih ada potensi lah hari ini penguatan. Oke, ada potensi hari ini penguatan. Apakah ini secara technically atau ada sentimen lain yang juga menjadi pendukung utama? Ya lebih ke technical sih kalau saya lihat Mas. Oke, baik. 7.000 masih menjadi level yang diuji begitu ya untuk indeks harga saham gabungan. Kemudian tadi juga kami sudah sampaikan informasi ada salah satu emiten yang sudah siap untuk membagikan dividen interim, Mas Indra, ada United Tractors. Nah, ini seberapa menariknya emiten ini? Ya kalau UT sih udah langganan ya, artinya Grup Astra kan udah langganan membagikan dividen Mas. Jadi saya rasa ini bukan hal yang baru lagi sih bagi investor Mas. Oke, tapi jika melihat laju dari UNTR sendiri, apakah kemudian ini masih masuk dalam rekomendasi misalnya, atau justru ada view tersendiri untuk UNTR, ada level-level yang bisa kita cermati, Mas Indra? Iya, mungkin kalau untuk analisa UT kan kita tahu kemarin koreksi cukup dalam tuh ya. Dia ada negatif, terus closing price-nya di sekitar harga 27.000 ya. Ya. Nah, kalau misalnya 27.000, asumsinya dividennya itu 700 ya Mas ya. Nah, itu kan berarti dividen yield-nya sekitar sekitar 3% lah ya. Ya, artinya kecil sekali sih Mas. Jadi mungkin ya sebagai investor harus menyikapinya dengan pertimbangan baik-baik gitu. Jangan sampai kita dapat dividennya tapi juga di sahamnya kita floating loss gitu loh Mas. Oke, tapi saham semacam UNTR ini sebetulnya apakah memang tadi ya dividennya ternyata tidak begitu besar, tapi secara historical apakah memang ada perburuan di sana jika memang UNTR akan membagikan dividen, atau justru ini ya tergantung trading hariannya juga saja begitu, tidak melulu seputar dividen? Iya, good story-nya sih kalau beberapa emiten ya batubara itu rajin bagi invest, salah satunya UT ya. Terus ada PTBA juga, tapi yang jadi isu sekarang kan UT ini udah high sekali harga sahamnya ya. Kalau kita berbicara di level mungkin 20.000 itu kan berbeda. Nah sekarang kan udah all time high, lumayan cukup tinggi di tahun ini ya. Artinya saya lebih khawatir nih ada potensi koreksi sih. Tapi kalau misalnya investor yang jangka panjang long term, emang dia udah punya UT dari lama sih, udah no issue lagi sih Mas. Artinya dia tinggal nikmatin dividen payment-nya aja tiap tahun Mas. Oke, lantas jika ada yang kemudian pemirsa menimbang-nimbang untuk kemudian
menambah UNTR dalam portofolio begitu. Apakah sekarang saat yang tepat atau ada rekomendasi tersendiri untuk United Tractors dan harga yang bisa dicermati? Iya, aku lihat sih UT ini udah cukup naik kenceng, chartnya udah high lagi. Nah ini menurut aku sih udah kurang pas ya untuk investor yang ngincer dividen. Karena kita tadi hitung aja dividennya aja nggak nyampe 3% dividen yieldnya, which is kan kalau kita ngomong compare to deposito, mending yang investor yang nyari dividen itu mending taruh deposito, lebih stable, lebih pasti Mas ya, seperti itu. Oke, kita keluarkan soal dividennya begitu ya. UNTR ada saran khusus untuk pemirsa level yang bisa diperhatikan? Saya sih sekarang untuk saat ini nggak rekomend UT sih, karena jujur chartnya nggak menarik juga, terus juga udah high juga dan dividen. Jadi saya tidak merekomendasi beli untuk UT, Mas. Oke, tidak merekomendasikan beli untuk United Tractors. Bagaimana dengan induknya Astra International yang juga siap untuk membagikan dividen dan secara teknikal atau mungkin fundamentalnya juga Astra International menarik? Iya, terima kasih Mas. Sekarang Astra itu kita ngelihatnya sudut pandangnya udah bukan otomotif lagi ya Mas ya, ini udah investment holding company kan. Dia memiliki anak perusahaan yang banyak, yang bergerak dengan sektornya masing-masing, infra, energi dan sebagainya. Nah, kondisi saat ini dia bagi dividen sih bagi saya bukan satu hal yang menarik juga, karena satu emang harga sahamnya juga sama, ngikutin UT juga tuh, anak yang naik kenceng dia juga ikut naik kenceng. Nah sekarang lagi downtrend saya perhatikan untuk Astra sendiri Mas, jadi saya lebih khawatir kita berburu dividennya malah kita floating loss di harga sahamnya Mas, seperti itu. Oke, berarti lagi-lagi dividennya memang mungkin bagi yang memang sudah menikmati dividen Astra ya silakan saja, tapi jika yang ingin menambah portofolio Astra International begitu, ada level yang bisa dicermati untuk kemudian ditunggu terlebih dahulu atau saat ini menjadi saat yang tepat untuk diambil? Ya mungkin kita berbicara level yang ditunggu artinya super level ya. Ya kalau super level sih yang terdekat dari point of view saya itu di level 6.000 Mas. 6.000 ya, berarti iya ini jadi masih lumayan jauh. Masih lumayan jauh karena kemarin ditutupnya di 6.200. Jadi, tapi masih worth untuk ditunggu di level tersebut begitu ya Mas Indra ya? Kalau udah ngomongnya nunggu level berarti kita ngomongnya udah technical nih, bukan fundamental lagi ya, karena kan hitung-hitungannya udah di super level ya. Super level kita berharap ada rebound kita jual gitu Mas. Oke baik, 6.000 itu ya, pemirsa bisa dicatat untuk Astra International level terakhir di Rp6.200 per saham. Lantas tadi sudah UNTR, kemudian juga Astra International. Nah saya ingin spesifik ke saham yang justru memang masuk dalam rekomendasi dari Mas Indra. Ini pemirsa saya informasikan juga, bisa Anda lihat di layar televisi Anda. Sejumlah saham pilihan, ada BRIS di sana, support 1490, resisten 1560. Kemudian ada Tekim yang juga masuk, support 9.000, resisten 10.000. Medco Energy, support 1430 dan juga resisten 1600, dan juga PGO, support 1500 dan resisten 1620 rupiah. Ini direkomendasikannya adalah buy on weakness. Nah ini coba kita lihat satu persatu. Mas Indra, ada BRIS di sana. Apa yang kemudian bisa jadi catatan? Ya kalau BRIS ya lebih catatannya biasa lah ya. Ini karena support resistennya pendek, saya lebih lihat technical rebound, karena kan dia kemarin dikoreksi cukup dalam tuh Mas. Ada yang jualan lah bahasanya ya. Jadi saya ngeliat nih tekanan jualnya tinggi, berarti ada kemungkinan pantulan balik Mas dari supportnya dia gitu Mas. Makanya aku bikin support level, beli dan sama support terus jual mungkin ya resisten, atau kalau ada profit gone aja lah, seperti itu Mas. Oke, ini tidak terlalu jauh begitu ya, 1490 dan juga 1560. BRIS ini sebetulnya untuk teman-teman di luar begitu ya mungkin memperhatikan saham ini, cocoknya untuk jangka pendek saja kah Mas Indra? Ya sebenarnya saya cenderung menarik jujur untuk BRIS ini, karena kan dia merger bank syariah kan. Ini menarik, tapi balik lagi kita harus agak sabar menunggu. Udah gitu juga harga sahamnya nggak yang murah banget gitu, in middle of somewhere aja. Jadi untuk collectible kayaknya wait dulu deh ya. Oke, wait dulu aja, tapi level tadi bisa diperhatikan begitu ya, support dan resisten untuk BRIS menjadi salah satu rekomendasi dari Mas Indra di hari ini ya pemirsa. Kemudian ini dari sektor yang berbeda, ada Tekim di sana Mas Indra, dengan support dan juga resisten juga tadi sudah saya informasikan, tapi kita gali sedikit. Tekim ini bagaimana Mas Indra? Tekim aku lihat lagi hot nih, lagi artikel ya.
Jadi gimana ya, menurut aku karena teknikalnya mendukung, jadi kayaknya kita riding the wave aja deh Mas. Oke, Techim riding the wave begitu ya, level terakhir di Rp9.175. Ini sepertinya secara year to date juga perlahan-lahan mengalami peningkatan begitu Mas Indra. Lantas level berikutnya untuk Techim di mana ini? Iya, aku sih lebih optimis dia bisa di atas 10.000 ya. Kan dulu sempat main di atas 10.000, sekarang lagi uptrend. Kita hope so ke 10.000 juga lah, balik main di atas level di atas itu Mas. Oke, baik itu untuk Techim begitu ya pemirsa, support dan resisten di 9.000, resistennya di 10.000, itu saham pilihan kedua. Kemudian ada Medco Energy, juga masuk dalam salah satu saham rekomendasi, support di 1430, resisten 1.600. Medco Energy, nah ini menarikkah di tengah kondisi saat ini? Lagi-lagi apakah hanya jangka pendek saja Mas Indra? Iya, aku ngeliat sama kayak Techim ya. Medco ini lagi upscale banget, lagi naik kenceng banget ya. Kayaknya lagi hot banget diburu sama investor. Nah, beberapa hari ini sih ada pergerakan sideways aku lihat. Nah, pergerakan sideways ini bisa dipakai momentum nih buat technical nih gitu loh. Kalau dari midterm trennya dia kan cenderung up, tapi in short termnya dia ada technical correction yang bikin dia sideways. Nah, potensi sideways-nya aku rekomendasikan untuk investor trading Mas, seperti itu. Rekomendasi sideways menjadi salah satu pertimbangan dari Mas Indra untuk memasukkan saham Medco yang cenderung menjadi saham buruan ya dalam akhir-akhir ini, dan Medco Energy bergerak naik saat ini 0,99% ke Rp1.525. Dari Medco saya bergeser ke saham pilihan terakhir Mas Indra, ada PGEO. Nah ini apakah juga menjadi saham yang cukup diburu oleh teman-teman investor ataupun trader saat ini? Iya, sama. Pego-nya juga nggak kalah menarik ya. Ini juga lagi uptrend. Dari IPO kita sempat ngeliat dia lesu, ternyata malah lagi hot-hotnya nih sekarang nih ya. Naiknya cukup relatif kenceng dari 900 ke 1.500. Nah ini juga sama nih, aku lihat polanya kayak Medco nih. Dia lagi ada pattern correction yang cenderung sideways. Nah itu yang aku pakai momentumnya gitu loh. Ini investor aku lihat lagi banyak trading di saham ini Mas, seperti itu. Oke, sekali lagi berarti untuk Medco levelnya yang bisa diperhatikan Mas Indra. Untuk Pego ya, PGO ya. Iya, untuk Pego tadi yang aku sebutkan Mas, kita bisa nunggu dulu ya di level support yang which is di di 1.500 ya. Nah, mungkin trading ya di 1.600 kita bisa puas, seperti itu sih Mas. Oke, bisa dicermati pemirsa, tadi ada PGEO yang juga masuk menjadi salah satu saham pilihan atau rekomendasi di hari ini. Ada 4 saham pemirsa, tapi sekali lagi kami informasikan keputusan investasi tetap kami kembalikan kepada Anda. Dan pemirsa dan juga Mas Indra, ini IHSG sudah dibuka, tercatat melemah ya di pukul 9 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan ulas lebih lanjut bagaimana kemudian proyeksinya IHSG di hari ini dan komentarnya terkait dengan pembukaan di hari ini. Tapi nanti usai jeda pemirsa tetaplah bersama kami, Market Buzz segera kembali. Masih bersama kami dalam Market Buzz pemirsa, dan kembali kita berdiskusi dengan Indra Chan, Investment Bank PT Panin Sekuritas. Mas Indra, jika melihat data perdagangan di pukul 9 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat, IHSG masih bergerak di zona merah dengan mencatatkan pelemahan 0,34% ke 6.917,3. Apa yang bisa kita cermati dari melemahnya kembali IHSG setelah kemarin juga ditutup di zona merah? Iya, Mas. Mungkin ini satu catatan ya, artinya memang kita lagi ngikutin trennya regional berarti ya. Regionalnya kan kita tahu kemarin koreksi ya, tapi beruntungnya sih aku lihat koreksi kita nih untuk pembukaan pagi ini nggak terlalu dalam sih ya Mas ya. Nah mungkin marketnya sebenarnya ada cenderung potensialnya menguat karena ini kan udah mau mendekati akhir tahun kan. Which is harusnya kita bisa indeks closing di atas 7.000. Jadi kenapa aku lihat pagi ini ya, menurut pandangan aku koreksinya sih nggak terlalu dalam sih, nggak dibandingkan regional yang lainnya Mas gitu. Oke, jadi ini lebih ke mengikut apa yang terjadi di regional dan juga Amerika kemarin begitu ya Mas Indra ya? Betul, betul. Karena memang belum ada sentimen cukup besar untuk kemudian mengerek IHSG, kemudian koreksinya lebih dalam lagi. Nah, melihat pelemahan yang terjadi saat ini, jika kita bergeser ke salah satu indikator lainnya dari sisi nilai tukar rupiah juga ini kembali mengalami pelemahan Mas Indra ke level 15.500-an. Nih, apa yang kemudian bisa kita antisipasi dari terus melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan dampaknya terhadap pasar modal Indonesia? Hmm. 1.500 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 hmm.
Mas, kalau aku kalau Ya. udah berkisar di 16.000 mungkin kita agak kena shock terapi, tapi apa level sekarang sih aman mungkin Mas, belum kita shock sih Mas. Oke. Jadi tetap kita kita waspadai tapi masih ada 16.000 begitu ya tadi yang memang masih harus kita lihat, sementara saat ini memang masih bergerak di kisaran 15.500-an. Baik Mas Indra, saya ingin sampaikan terlebih dahulu informasi dari movers di pembukaan perdagangan pagi hari ini. Pemirsa bisa Anda cermati bersama. Dari top gainers berdasarkan persentase ada saham MPRO. Ini yang mencatatkan penguatan 20,49% ke level Rp3.500 per saham. Kemudian ada saham TOOL yang naik 15,07% ke Rp84. SEMA naik 11,11% ke Rp140 dan juga saham CEM yang naik 10,89%. Kemudian jika kita lihat dari sisi losers, ini ada masih berdasarkan persentase, Ralph turun 6,82%, LMAX turun 6,14%, kemudian WIIM turun 4,04% dan juga DGIK terkoreksi 4%. Dan jika kita lihat ini secara turnover ya, berdasarkan data ada beberapa saham yang menjadi pemberat utama, ada Aman Mineral, BBRI, kemudian juga Adaro, United Tractors dan juga BBNI. Mas Indra melihat saham-saham yang berkontribusi dalam pelemahan di pembukaan hari ini, apakah kemudian cenderung kita hindari terlebih dahulu atau justru ada potensi di sana? Misalkan saja sebut saja ada Aman Mineral dan juga BBRI serta BBCA di sana. Iya, kalau bank sih udah pasti kena dampak duluan kalau regional merah, USD merah dan sebagainya ya. Saya makanya nggak masukkan rekomendasi banks. Banks good cuman for BCA kalau bagi saya ya. Dia growth-nya masih cukup oke. Nah, tapi kan kita lihat regionalnya nggak begitu bagus. Nah, kalau untuk kayak Aman, ada Adaro itu menurut saya masih boleh tuh kita spekulatif buy ya. Tapi sambil mengingat, kita lihat nih, ini kan Pak baru buka pagi nih, baru Ya. perdagangan 10 menit, tekanan jualnya sejauh apa gitu. Kalau Ya. emang ada technical rebound sih, nggak ada salahnya kita coba untuk masuk sih Mas. Oke, jadi kita kesampingkan banks-nya. Tadi saya ingin fokus ke Aman dan juga Adaro. Untuk Aman sendiri seperti apa Aman Mineral? Aku aman juga, so far so good sih untuk aman ya. Artinya mineral masih menurut aku masih oke, cuman emang lagi hot aja nih gitu loh. Mungkin baru IPO juga, terus juga mungkin lagi ngikutin yang kemarin baru listing ya, menguat semua ya. Jadi aku sih masih oke untuk sektornya Mas, tinggal support levelnya aja dilihat sama trading view-nya aja sih. Oke, adakah dari Mas Indra point of view-nya untuk support level? Hari ini Aman Mineral bergerak ke 6.250, melemah 0,79% secara year to date ataupun sejak listing sepertinya ini cukup menarik secara kacamata awam ya Mas Indra ya. Betul ini dari listing nih menguatnya kan sangat fantastis ya. Ini benar-benar trennya wah dahsyat deh, makanya yang IPO yang lain agak lagging nih. Jadi kalau menurut saya koreksinya sih koreksi yang wajar karena dia menguat kencang ya. Nah, tinggal kan patternnya masih lanjut menguat apa enggak. Nah, itu yang kita pakai bermomentum sih Mas. Uji levelnya Mas Indra untuk Aman Mineral terdekat? Ya mungkin level terdekat di 6.000 kali ya. Level terdekat di 6.000-an begitu ya untuk kemudian menguji level dari Aman Mineral yang memang saat ini melemah, tapi diperkirakan oleh Mas Indra ini temporer saja ataupun sementara ataupun tipis. Kemudian Adaro yang juga tadi sudah kita sebut, ini turunnya cukup dalam 2,23% pada pembukaan atau 10 menit pertama. Adaro view-nya secara teknikal Mas Indra? Oh iya, makasih. Kalau untuk Adaro sama rekaman 4 lah ya, sama kayak Aman dan teman-temannya ini karena menurut saya koreksi regional aja sih. Enggak yang gimana-gimana Mas ya untuk Adaro ya. Jadi kalau emang ada potensi untuk teknikal menurut saya hit aja sih. Adaro juga kan ini koreksi yang sehat ya. Price level juga masih oke. Jadi mungkin kalau mau ditunggu ya bisa main aman di level 2.500-an sih kalau mau main aman ya. Oke. Adaro Energy levelnya 2.500-an yang bisa diperhatikan, saat ini di 2.640. Ini masih mengalami pelemahan, saat ini 1,86%. Baik, itu tadi Aman Mineral dan juga Adaro Energy Indonesia. Terakhir Mas Indra, di tengah pelemahan ISG saat ini, tips terakhir untuk pemirsa di rumah. Iya, tips terakhir mungkin kita stick in the market karena koreksi itu bisa jadi potensi. Jadi kalau kita kehilangan momentum kan sayang juga ya Mas ya.
Jadi kita tetap stay on the market aja deh. Oke, stay on the market, everything is opportunity, meskipun pelemahan Iya, bisa jadi ini menjadi titik yang bisa ditandai begitu ya untuk kemudian bisa mengambil peluang-peluang yang ada. Baik Mas Indra, sayang sekali waktu kita terbatas hari ini. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama terima kami. kasih Mas. Kita jumpa di lain waktu. Terima Sukses kasih. selalu. Iya, selamat pagi.